Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Muhammad Rafi Setiawan dari kelas desain grafis 4D. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai produk Segar Sari, ya minuman sari buah bubuk instan. Oke, Segar Sari, oke. Segar Sari sendiri ini latar belakangnya diproduksi oleh PT Kino Indonesia pada tahun 1997 yang memproduksi semua jenis minuman bubuk. Oke, di situ di tahun 1997 itu PT Kino Indonesia mengeluarkan jenis minuman bubuk itu bervariasi. Salah satunya Segar Sari gitu. Jadi belum 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 tahu menahu eh, mana dulu yang diproduksi, minuman bubuk mana dulu yang diproduksi. Soalnya itu diproduksinya massal. Itu riset saya. Segar Sari ini adalah minuman bubuk yang mempunyai varian rasa. Setiap tahunnya mengeluarkan rasa baru atau kemasan baru. Jadi kayak upgrade gitu, menyesuaikan perkembangan pemasaran yang lebih menarik. Oke, alasannya kenapa saya meriset produk ini, karena banyaknya produk baru minuman bubuk yang telah masuk ke dalam pasar dan Segar Sari masih di bawah market leader yaitu Nutrisari. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu meningkatkan brand reference karena apa yang sudah saya riset, hampir 80% orang tahu akan produk Segar Sari ini. Namun mereka tidak memilihnya sebagai minuman bubuk. Mereka lebih memilih Nutrisari. Dikarenakan Nutrisari lebih dalam varian rasa dan rasanya juga lebih natural ke dalam hal rasa buahnya itu sendiri. Produsen minuman sari buah bubuk dari Segar Sari itu sendiri yaitu ada dari perusahaan PT Marimas Putra Kencana, ada Marimas, dari PT Wing Surya Just Juice, PT Nutribut sendiri yaitu Nutrisari, dan PT Kino Indonesia itu Segar Sari. Dari tahun ke tahunnya top brand index pasti ada ke perubahan, yaitu dalam hal kategori produk minuman sari buah bubuk pada tahun 2018 sampai 2020 sekarang ini. Dari 2018 peringkat pertama, top brand pertama yaitu diduduki Nutrisari dengan angka persen 48,49%, 2019 51,8%, di 2020 Nutrisari memegang pertama lagi yaitu 67 sampai 2%. Di urutan kedua yaitu ada Marimas 11 di tahun 2018 yaitu 11,010%, 2018 11,5%, dan di 2020 yaitu 11,5%. Yang ketiga yaitu Just Juice 2018 peringkatnya yaitu 10,78%. Di 2019 ia turun 6,3%, dan di 2020 ia meningkat 10,3%. Oke, dari top brand index sendiri dari tahun ke tahun mungkin Segar Sari ini tidak masuk ke dalam top brand index dikarenakan kurang peminatnya. Oke, detail produknya yaitu Segar Sari itu sendiri ada beberapa varian kemasan, mungkin lebih ke banyaknya gram ya dari Segar Sari tersendiri, yaitu ada Segar Sari 7 gram per PCS-nya yaitu 500 perak ya. 500 perak. Dan Segar Sari 7 gram per enceng 10 PCS-nya itu dengan harga 4.000, dan Segar Sari 7 gram dengan pack 12 renceng yaitu 40.000.
Oke, segmentation dari Segar Sari tersebut yaitu jelas nasional dari dilihat dari geografinya itu nasional, masih dalam jangkauan nasional. Dari demografinya umur mungkin ya targetan dari umur 7 sampai 25 tahun. Seksnya itu bebas ya, wanita dan pria. Sesnya A dan B. Occupationnya yaitu pelajar, pekerja, atlet, anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua. Nah, jadi hampir semua kalangan bisa mengkonsumsi Segar Sari ini. Psikografinya yaitu masyarakat yang peduli akan kesehatan dan menghemat pengeluaran biaya. Kenapa? Karena Segar Sari tersendiri yaitu mungkin murni dari sari buah yang dihasilkan dan mengutamakan kesehatan juga, pun dalam harga sangat terjangkau. Behavior, mereka yang sering beraktivitas dan menguras tenaga dengan meminum Segar Sari, tubuh dan stamina tetap terjaga dan pulih. Oke, targeting yaitu orang-orang yang mementingkan kesehatan, khususnya pekerja dan atlet olahragawan, karena banyak sering melakukan kegiatan di lapangan. Positioning yaitu produk ini memposisikan lebih kepada harga yang terjangkau sekaligus sebagai minuman serbuk sehat dan sebagai minuman serbuk yang mempunyai banyak varian rasa, tidak kalah dengan kompetitornya. Oke. USP. Yang pertama yaitu memiliki rasa alami dari setiap varian rasa macam buah, terutama jeruk, dan memiliki vitamin yang sangat membantu daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu memiliki varian rasa yang lebih banyak dan memiliki kategori seperti Segar Sari Tea, Segar Sari Susu Soda, bahkan Segar Sari Prenta, khusus penyuka soda itu tersendiri. Yang ketiga yaitu ada memiliki vitamin A, B1 tiamin, B3 niacin, B6 pyridoxine, asam folat, C, E, kalsium, dan fosfor. Nah, jadi itu kandungan dalam Segar Sari itu sendiri. Lanjut. Oke, sekarang mengenai analisis SWOT. Apa itu SWOT produk? Yang pertama ada strength. Segar Sari mempunyai kandungan vitamin yang membantu tubuh seperti vitamin A, B1 tiamin, B3 niacin, B6 pyridoxine, asam folat, C, E, kalsium, dan fosfor. Oke. Weakness-nya apa? Weakness-nya ini masih memiliki rasa yang sedikit kurang alami dari sari buahnya, sehingga kurang menarik konsumen. Jadi agak rasanya itu seperti kayak sepet-sepet seperti itulah. Ada opportunity, semakin berkembang dan banyaknya pasar yang tersedia sehingga produk lain banyak bermunculan. Iya. Treatnya apa? Semakin bertambahnya produk atau minuman sari buah bubuk yang sama sehingga semakin terpendam produk yang lama sudah ada. Oke. SWOT price. Strength tersendiri itu memiliki harga yang sangat terjangkau dan murah, dan itu pastinya. Weakness, varian harga yang sangat sedikit dibandingkan kompetitor. Opportunity-nya memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau dengan kandungan yang baik sehingga menjadi pilihan konsumen. Treatnya apa? Dengan harga yang murah, konsumen ragu akan kualitasnya sehingga memilih produk kompetitor yang sebanding dengan harga dan kualitasnya. Oke. SWOT plus strength tersedia di toko atau warung yang berada di komplek, kampung, atau perumahan, bahkan di sekolahan. Biasanya di sekolahan itu yaitu sekolahan-sekolahan SD sampai SMP itu masih ada Segar Sari. Weakness-nya kurang luasnya distribusi produk dan tidak adanya di toko franchise. Maksudnya di seperti Alfamart, Indomaret itu mereka belum menyalurkannya ke situ. Mungkin di warung-warung yang ya kecil, toko-toko sembako yang lainnya. Opportunity menempatkan di toko minuman sebagai bahan dasarnya dan didistribusikan ke franchise yang ada seperti Indomaret dan Alfamart. Trade pesaing sudah banyak relasi dan sudah banyak ditempatkan di toko yang luas, bahkan di franchise seperti
produknya Nutrisari. Oke, SWOT promotion. Strange mengadakan event sendiri di wilayah yang sangat banyak target konsumennya dan pernah menjadi sponsor di beberapa event walaupun ya tidak sering menjadi sponsor. Weakness, kurang menariknya promosi yang disebarkan dan kurang gencarnya promosi. Opportunity, membuat iklan dan promosi yang sangat menarik dan sesuai zaman kekinian agar konsumen tertarik. Trade, pesaing sudah lebih menarik dalam hal promosi dan banyak diiklankan di program media banyak. Oke, mungkin itu tadi mengenai SWOT. Oke, sekarang strategi promosi dari Segar Sari. Oke, yang pertama yaitu ada sales promotion. Sales promotion itu biasanya dia menunjukkan undian-undian pemenang seperti mobil, motor dan lain-lainnya. Oke. Yang kedua yaitu ada feed Instagram. Ini sangat penting karena sekarang ini masyarakat lebih peduli akan media sosialnya. Oke. Strategi promosinya juga yang pernah Segar Sari lakukan yaitu yang pertama belusukan di pasar daerah Sumatera. Tepatnya di Lampung, Pasar Kai Kandis, Palembang Pasar Mega Asri, Jambi Pasar Angso Duo, dan di Medan Pasar Tafif, Marelan, Sukarame. Oke, ada juga pelusukan di daerah Jambi, event Cap Gomeng di Karawang, event di Goda itu varian rasa dari rasa susu soda di Pasar Kodam Brawijaya. Event di Goda di Pasar Putat, event di Goda di Pasar Wonokromo, dan sponsor di Live Space waktu itu seperti event buka musik Lot 8 SCBD Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2019. Oke. Dan sekarang ini ada IMC strateginya. Oke. IMC strategi dari Segar Sari yaitu yang pertama public relation. Ini sangat penting karena menyangkut paut langsung terhadap masyarakat. Seperti mengadakan bazar dan event Ramadan di tahun ini 2020 dengan event Inspiration to Ramadan dengan menampilkan beberapa tokoh pembicara kekinian tentang kreativitas dan penyanyi yang ada. Oke, yang kedua yaitu advertising. Advertising ini tersendiri yaitu tentang iklan, mau iklan secara verbal atau non verbal, membuat ATL dan BTL untuk media penarik yang mempunyai nilai seni dan desain yang milenial atau kekinian untuk menarik perhatian masyarakat. Oke, ini contohnya IMC Advertising. Itu menampilkan billboard yang biasanya terpajang di beberapa jalan besar, jalan utama. Oke, adanya ini layout majalah. Oke, dan contoh IMC Public Relation yaitu seperti poster. Oke, ini poster dan barang-barang ciri khas dari Segar Sari tersendiri atau merchandise. Oke. Sekarang kompetitor. Kita bahas kompetitor yang lebih unggul daripada Nutrisari yaitu yang lebih unggul dari Segar Sari yaitu Nutrisari. Oke. Nutrisari merupakan salah satu minuman sari buah Indonesia yang dimiliki oleh PT Nutrifood dan diluncurkan pada tahun 1979. Produk-produk Nutrisari memiliki kandungannya nggak lebih jauh dari Segar Sari. Ada vitamin C serta 6 vitamin dan 2 mineral lainnya. Oke. Nah, ini minuman serbuk dari sari buah alami memenuhi 100% kebutuhan vitamin C, diperkaya dengan vitamin A, B1, B3, B6, asam folat, dan E. Juga mineral kalsium dan fosfor diolah dengan teknologi tinggi, granulasi dan enkapsulasi agar kualitas produk tetap terjaga. Oke. Dari segi harga kompetitor,
Nutrisari banyak masih unggul dalam varian-variannya, yaitu ada Nutrisari 14 gram dengan 40 saset dengan harga 42.000. Nutrisari 500 gram ini satu seperti kotak yang ini nih, yang ini. Nah, ini 500 gram yaitu dengan harga 42.000. Nutrisari 750 gram seperti ini yaitu 49.000. Nutrisari 250 ml. Nah, ini kemasan yang langsung bisa diminum yaitu dengan 24 PCS 145.200. Nutrisari 200 ml ada seperti yang atas juga yang 250, cuman variannya yaitu 200 ml dengan 24 PCS dengan harga 97.725,60 ribu. Oke, segmentation dari kompetitor yaitu Nutrisari masih dalam cakupan nasional, geografinya, demografinya dari 7 tahun sampai 45 tahun. Seks wanita dan pria, size AB. Occupation-nya yaitu ibu rumah tangga, pekerja, anak-anak, orang tua, layaknya occupation dari Segarsari, semua kalangan. Fisikografinya yaitu masyarakat yang peduli akan kesehatan dan memilih untuk meminum minuman yang sehat. Behavior, mereka yang peduli akan kesehatan dan memiliki aktivitas yang berat. Strategi pesan. Brand promise. Segarsari yang memiliki vitamin yang baik, memberikan kesehatan atas kandungan dalam minuman serbuk intan, memiliki rasa yang enak dan alami dari buah-buahan, harga yang sangat terjangkau. USP, memiliki varian rasa yang alami dengan vitamin yang berguna untuk kesehatan tubuh. Consumer insight-nya yaitu rasa yang enak, rasa yang alami, rasa yang segar, minuman yang sehat, minuman yang segar. Tagline dari Segarsari tersendiri yaitu Segarsari, segarkan sehatmu. Promosi kompetitor. Ini dia sudah ada di Indomaret. Ini udah menarik. Strategi MC dari Segarsari yaitu advertising, personal selling, public relation, sales promotion, dan direct market. Strategi MC dari storyline itu suatu hari bisa dibaca lah pokoknya ini. Buat iklan penayangan di media, storyboardnya yaitu yang pertama scan 1, scan 2, di sini sama scan 3, scan 4 dengan adegan yang berbeda, scan 5 sampai dengan scan 6. Event yang akan diadakan oleh Segarsari dengan bulan Ramadan di tanggal 22 Mei. Nama acaranya yaitu Your Dream Inspiration with Segarsari. Target peserta semua kalangan. Target pengunjung remaja, dewasa, dan orang tua. Karena di sini kontennya juga Your Dream Inspiration, jadi lebih mempedulikan generasi milenial. Tempatnya di mana? Di Bogor. Tanggal berapa? Tanggal 22 Mei 2020 dari jam 19 sampai selesai. Acaranya itu terdiri dari musik festival, talk show, games, dan bazar. Deskripsi acaranya itu nih. Dari event musik ini untuk menarik perhatian para generasi, jadi lebih ditarik dulu nih. Biasanya lebih suka denger musik kayak gitu. Habis itu ada talk show, setelah talk show games. Setelah games itu mungkin bazar ini relatif dari awal jam gitu udah ada. Hadiah gamesnya itu ada apa aja? Juara pertama yaitu uang tunai 1 juta rupiah dengan merch Segarsari. Juara 2-nya uang tunai sebesar 500.000 rupiah dengan merchandise Segarsari. Dan juara 3-nya itu uang tunai seharga 250.000 dengan merch Segarsari.
Ini dia yang di strategi MC-nya di tanggal 22 Mei, yaitu public relationship dengan diadakannya event, seminar, presentasi, penjualan. Personal selling-nya itu sampel produk, SPG, pameran dagang. Sales promotion-nya itu undian beserta merchandise. Advertising-nya itu ada poster, flyer, brosur, dan billboard. Ini dia poster dari acara di 22 Mei itu sendiri. Oke, media pendukungnya dengan di advertising yaitu ada poster, flyer, ada billboard, brosur, merchandise. Ini merchandise sendiri ada tote bag, ada bag, terus ada pin, ada mug. Oke, itu dia presentasi saya mengenai minuman sari buah bubuk instan yaitu Segar Sari. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.